Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Aisyah Hading MPD dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk melakukan diskusi. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, saya sendiri Fitria Uswatun Hasanah selaku moderator dan rekan saya Andi Aisyah Az-Zahra, Hervianti, Miranda, dan Ika Maulidia Deviana. Baik, kita akan membahas materi tentang metode penelitian kualitatif. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bakal teori dan wawasan yang luas. Jadi, bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas. Untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Penulisan laporan hasil penelitian berfungsi untuk memenuhi beberapa keperluan, seperti keperluan studi akademis, keperluan perkembangan ilmu pengetahuan, keperluan lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan, atau lembaga bisnis tertentu, dan untuk keperluan publikasi ilmiah. Fungsi penulisan laporan tersebut sangat erat kaitannya dengan jenis dan bentuk laporan. Banyak sekali fenomena-fenomena yang berkaitan dengan perilaku, tingkah laku, kebiasaan, pola pikir, kecerdasan, dan bahkan kejadian alam yang sering sekali muncul seketika tanpa adanya sebuah penjelasan nyata, di mana untuk beberapa kasus hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan ataupun sebaliknya. Oleh sebab itu, dipandang penting untuk melakukan sebuah penelitian guna menemukan jawabannya yang sebenarnya atas hal-hal yang terjadi tersebut. Selanjutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu rumusan masalah. Pertama, apa itu masalah? Fokus judul dan teori dalam penelitian kualitatif. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Yang ketiga, apa saja instrumen dan teknik pengumpulan data? Yang keempat, bagaimana teknik analisis data? Dan yang kelima, apa itu validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif? Masalah, fokus judul penelitian, dan teori dalam penelitian kuantitatif. Masalah dalam penelitian kualitatif. Setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, selalu berangkat dari masalah. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kualitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian yang harus jelas, spesifik, yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Fokus penelitian. Dalam pertajam penelitian, peneliti kuantitatif menetapkan fokus. Bradley menyatakan bahwa a focus refer to single cultural domain or a few related domains. Maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kuantitatif, penentuan fokus dalam proses lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial lapangan. Kebaruan informasi itu berupaya-upaya untuk memahami supaya lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial. Tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus yang sebenarnya. Teori dalam penelitian kuantitatif.
Semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, apa yang akan dipakai? Dalam penelitian kuantitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kuantitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kuantitatif itu bersifat menguji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan. Materi selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Salah satu bagian dalam desain penelitian adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Kegiatan penelitian banyak digunakan dengan penarikan sampel, karena metode penarikan sampel lebih praktis, biayanya lebih hemat, serta memerlukan waktu dan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode sensus. Yang pertama, populasi. Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan social situation atau situasi sosial, yaitu kesinambungan antara tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Yang kedua, teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang dipakai adalah snowball sampling, yang merupakan bagian dari non-probability sampling. Non-probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi banyak, dan menjadi besar. Teknik pengumpulan data dan instrumen. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian. Tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika penelitian menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif penelitian. Wawancara mendalam. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan terkait topik penelitian. Observasi. Observasi adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan penginderaan. Focus group discussion. Focus group discussion adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang selanjutnya peneliti mengadakan diskusi bersama beberapa responden mengenai topik penelitian. Studi dokumen. Terakhir adalah studi dokumen. Instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta, dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Oleh karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar dapat diakui kebenaran datanya. Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi atau informan, peneliti sebagai instrumen utama penelitian memerlukan instrumen bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamolide Deviana akan membacakan materi selanjutnya, yaitu D. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan hal penting dalam suatu penelitian, sebab pemilihan teknik analisis data yang akan digunakan sangat tergantung dari topik penelitian yang sedang dilakukan.
Tujuan dari penggunaan teknik analisis data adalah untuk menentukan serta mendapatkan kesimpulan dari data penelitian yang telah dikumpulkan. Selain itu, teknik analisis data dapat digunakan untuk mendeskripsikan mengenai hasil penelitian sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh orang lain. Teknik analisis data juga diperlukan agar bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang menjadi topik penelitian. Kemampuan menganalisis data wajib dimiliki setiap orang. Alasannya, proses analisis data hadir di setiap lini kehidupan. Selain itu, kemampuan analisis data akan membangun pemikiran yang kritis serta kemampuan menyelesaikan masalah yang baik. Selanjutnya, validitas dan rehabilitas penelitian kualitatif. Proses penelitian membutuhkan sebuah alat ukur yang tepat dan benar atau disebut dengan validitas. Validitas adalah instrumen atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang digunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam pengukuran data yang akan diteliti. Rehabilitas adalah kehandalan atau ketepatan sebuah alat ukur atau instrumen dalam mengukur sebuah objek. Jika alat ukur yang dipergunakan 2 kali atau lebih untuk mengukur fenomena yang sama dan memperoleh hasil yang konsisten, maka alat yang dipakai dikatakan reliable. Dengan bahasa yang mudah dipahami, rehabilitas adalah konsistensi sebuah alat ukur dalam mengukur fenomena yang sama. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi ini. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian perkembangan, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Salah satu bagian dalam desain penelitian adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Dewasa ini kegiatan penelitian banyak dilakukan dengan penarikan sampel, karena metode penarikan sampel lebih praktis, biayanya lebih hemat, serta memerlukan waktu dan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode sensus. Ada beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang umum digunakan, yaitu wawancara, observasi, focus group, discussion, FGD, dan studi dokumen. Teknik analisis data merupakan hal penting dalam suatu penelitian, sebab pemilihan teknik analisis data yang akan digunakan sangat tergantung dari topik penelitian yang sedang dilakukan. Proses pengumpulan data dalam teknik analisis data kualitatif melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, survei, atau observasi. Dalam beberapa kasus, observasi atau pengamatan harus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang berbeda-beda. Proses penelitian membutuhkan sebuah alat ukur yang tepat dan benar atau disebut dengan validitas. Validitas sendiri adalah instrumen atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam pengukuran data yang akan diteliti. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.